Action. Hai, apa kabar semuanya? Kembali lagi bersama saya Maitri Arta di sini. Kali ini saya bersama dengan Dokter Azwin. Yes, Dokter Azwin. Dokter apa? Spesialis bedah, bro. Bedah. Yoi. Bedah apa nih? Kan ada banyak. Bedah jantung. Gue general surgeon, jadi tuh ngerjain semuanya dah. Semuanya kita berkakas semuanya. Oke. Luka-luka, terus hernia, APP, tumor-tumor, semuanya, bro. Oh, gitu. Yang tukang Tukang potong-potong cek. daging ya. Dok, cantengan bisa berarti itu masuk. Bisa dong, Oke, bisa. sip. Dok, gue kan main skate nih bareng sama anak-anak gitu kan, masuk komunitas sepatu roda. Ya baru main. Tuh kita kalau misalkan action kadang kayak ada kecelakaan gitu, jatuh atau apa. Dan sebelumnya udah ngebahas sama dokter rival, spesialis rehab medik. Dia lebih ke kayak patah tulang, Oh, terus kecengklak. Nah, ini gue mau ngebahas gimana cara nanganin kalau kita jatuh kan di luar itu luka darah, luka sobek yang keluar darah. Itu gimana penanganannya yang benernya? oke. Yang pertama nih ya, kita harus lihat dulu lukanya bersih atau kotor. Luka Ya kan? bersih atau kotor? Kalau dalam hal di sini kan lo berarti jatuh ke aspal lah ya biasanya kan? Iya, aspal Ya kan? atau Aspal permukaan atau kasar. bisa juga nih dalam kondisi tertentu lu jatuh ke selokan misalnya gitu. Terus harus dilihat lukanya bersih atau kotor gitu ya. Sultan, bos. Nah, Oke, oke. gitu. Nah, kalau misalnya lukanya bersih, langsung aja di dep. Dep tuh apa? Dep tuh kayak jadi misalnya ada luka lu tekan. Oh, diteken. Pakai kasa atau pakai kain yang bersih, tidak perlu steril. Kasa atau Pertolongan pertama nih ya. Hah? Kasa, kalau nggak ada kasa kan namanya lagi jalan-jalan gitu Iya. pasti kita nggak bawa kasa kan. kain yang Pakai bersih. kain yang bersih. Oke, terus Gitu. diteken yang Ditekan lama. aja, tekan, udah lo bawa ke UGD. Kalau bersih, Oke. ya. Tapi kalau misalnya kotor nih, terkontaminasi sama air got, Hah? sebisa mungkin, secepat mungkin lu cuci pakai air. Air. Air apa? mengalir pakai sabun. Oh iya, bukan perih dah. Yes, ya emang perih. Memang perih, tapi itu untuk ngilangin kontaminasi yang ada di kotorannya itu. Kumannya. Karena kalau misalnya lu bawa tuh luka kotor, nunggu sampai ke UGD, udah terkontaminasi. Kalau Makin ini dia. kalau udah terkontaminasi tuh bakal mengakibatkan apa? Nanti luka yang selanjutnya pada saat dia penyembuhan lama dia. Oh. Jadi infeksi tuh bisa bikin lama dah pokoknya. Susah kita nyembuhinnya kalau kayak gitu. Itu oke. Jadi penanganan pertamanya ditekan. Ya, ditekan Kalau aja. berdarah. Kalau bersih ya, kalau Bersih. bersih nih tekan aja. Kalau lukanya besar, robeknya besar, Sama pokoknya semuanya. diikat kencang berarti diikat gitu. kencang, heeh. Sampai pertolongan pertama. Pertama Datang. lu ke UGD. Oke. Iya, keputusan dijahit atau enggaknya ntar di UGD aja. Pokoknya di yang bisa nangan itu ya, rumah sakit atau Yes, klinik yes. atau Klinik atau puskesmas. puskesmas yang bisa nangin. Terdekat. Oke. Nah, yang kebanyakan dokter tangan itu katanya ya dengar kalau luka tuh disiram pakai alkohol itu gimana ya, itu, Dok? bro, gue sering banget dapet pasien kayak begitu. Jadi dia luka kan, misalnya jatuh dari motor. Pas sampai rumah udah kan nggak dibersihin tuh kotor Yeah. kan. Nah, sampai rumah dia kagak bersihin pakai air, nggak dicuci pakai ini, Sabun. disiram pakai alkohol tuh teriak-teriak, Pak. Ai. Sakitnya nggak kira-kira itu. Di sini Dan nggak boleh pakai alkohol Oh, kenapa? karena dia tuh karsinogenik, bro. Karsinogen itu apa? Karsinogenik itu dia kalau kita terlalu sering kena cairan itu, dia bisa bikin kanker di kemudian hari. Oh. Gak boleh tuh dikasih alkohol tuh kagak boleh. Oh, berarti salah. Oh, teman-teman nggak boleh tuh main Kagak boleh. seguir air Kagak boleh. alkohol. Jadi yang boleh tuh dikasih cairan steril, Hah? NaCl namanya. NaCl. Gitu. Terus kalau pernah dengar juga dulu tuh dia luka atau jatuh diguyur pakai minyak rem. Biar Serius? bisa ngerem. Minyak rem diguyur pakai minyak rem, luka dia pernah. Belum pernah gue sih. Gue jangan nyaranin sih, gue nggak saranin kayak gitu. Ai, nggak paham deh. Itu katanya Luka bakal diguyur pakai kering. Minyak rem gue ya sampai sekarang sih belum ada penelitian yang kalau misalnya luka terus kasih minyak rem jadi sembuh, bro. Oke, jadi jangan ya. Kemarin gue ada juga pasien dia dikasih kunyit. Karena Oh, dia ngeliat di YouTube katanya, Hah? kunyit kan anti inflamasi tuh, anti radang. Ya. Jadi kunyit ditumbuk, ditempelin di situ. Sembuh kagak infeksi, bro. Kenapa? Kakinya jadi bengkak. Kenapa dia? Ya orang ini kotor apa segala. Oh,
tapi kalau dibersihin dulu gitu? Sama juga, kagak boleh juga, emang kunyit kan belum dimakan, belum diminum. Oh, dia buat dalam. Iya. Diolah dulu, baru dia. Diolah dulu baru. Lah ini kunyit masih kotor, masih ini belum ada apa, dia langsung tempel ke luka. Oh gitu, bahaya banget berarti ya? Iya, kadang-kadang suka begitu. Ada yang pakai air garam juga tuh. Luar biasa dah pokoknya, aneh-aneh aja pasti. Idi. Gitu, Oke, nah ini kan kalau misalkan gue liat sering banget luka tuh kita kayak gimana? Untuk kayak kita aware-nya nih, ya kecelakaan atau sesuatu yang nggak diduga kan kita nggak tahu dok. Jadi apa-apaan aja peralatan atau P3K kalau misalkan gue main skate gitu kan buat kita untuk nanganin misalkan luka-luka kayak lecet jatuh atau gimana tuh starter kitnya apa? Starter kit yang lu harus bawa maksudnya? Iya. Jadi yang pertama kalau misalnya luka, kan ada orang yang biasanya ngasih trombopop tuh, yang nggak boleh dulu nih ya. Oke, trombopop. Trombopop kagak boleh. Jadi kalau luka terbuka, kita nggak boleh kasih trombopop. Oke, nggak boleh dikasih trombopop. Ataupun apa tuh? Ataupun remason atau apa gitu nggak boleh. Minyak tawon gitu lah. Lukanya nggak bisa nutup nanti. Kenapa? Emang dia ada jadi ntar si yang jaringan ini jadi ada filamennya. Dia aturan bisa nutup, dia kagak bisa nutup jadinya gara-gara dikasih trombopop itu. Lama sembuhnya jadinya. Jadi basah terus. Gitu trombopop. Nah, kalau misalnya lo yang mau dibawa nih buat P3K, kasa gulungnya, Bro. Kasa gulung doang. Kasa gulung sama kasa yang tebel udah. Jadi misalnya lo ada luka gitu, tempel kasa, puterin aja sama kasa udah. Langsung Bil ditekan. Terus kalau kayak dikasih betadine atau obat merah gitu gimana? Boleh, cuman nih kadang nih biasanya kalau misalnya kita udah kasih betadine nih, kita ngerasa udah aman kan, kagak dateng ke UGD deh. Oh gitu. Betadine boleh banget. Boleh banget betadine. Betadine boleh banget. Betadine boleh, habis itu kasa tebel sama kasa gulung. Tapi baiknya kalau kayak gitu. Yang gue takutin soalnya gini, kalau misalnya nanti lu kasih betadine, lu ngerasa udah bersih, luka ketutup, dalamnya masih ada batu, masih ada pecahan kaca gitu, lu nggak sadar kan? Nah kalau udah ketutup gitu bahaya. Jadi corpus callosum ya. Apa jadi tuh, Dok? yang luka yang ada benda asing di dalam. Gitu. Benda asing di dalam. Kayak gua waktu itu ya. Iya. Congkel. Sakit. Jadi itu kayak nih luka nih udah sembuh, udah ketutup. Jadi dia tapi masih ada kayak benda asing kayak batu atau kerikil atau kesusuban gitu. Nah, jadi kayak misalkan kita tekan gitu masih berasa sakit, Bos. Betul. Ya itu harus dikeluarin. Kalau enggak bakal infeksi dan bakal begitu mah bahaya. Mending keluarin aja. Jangan didiemin. Nah, kalau misalkan kalau di UGD tuh lo dibersihin pakai NaCl gitu kan. Sekalian dilihat tuh mana nih kotorannya ada apa kagak tuh gitu. Biar lebih steril. Biar lebih steril juga. Biar enak. Iya, makanya kalau misalkan kita ya nggak bisa nanganin, ya sarannya boleh aja sih bawa ke tempat berobat terdekat. Jangan ini udah aman, tenang. Ya belum tentu gitu kan. Kita nggak tahu di dalamnya tuh ada apa dan kita nggak tahu itu udah bersih atau belum kan. Jadi baiknya ya udah kalau emang bisa dibawa aja ke tempat kesehatan terdekat. Satu lagi nih bro ya, apa tuh dok? Jadi tuh luka tuh sebenarnya penyembuhannya ada 3 nih fasenya. Oh ada 3. Ada 3. Fase pertama nih 1 hari sampai hari kelima disebutnya fase inflamasi. Fase inflamasi tuh fase lagi bengkak-bengkaknya. Jadi lu jatuh 5 hari ke depan pasti akan bengkak. 1 sampai 3 hari sampai 5 hari bakal inflamasi. Yang kedua nih fase proliferasi namanya. Proliferasi tuh lu udah inflamasi udah hilang, terus lu bikin kayak jembatan-jembatan jaringan gitu tuh. Yang bakal jadi jaringan kuat. Nah, cuman dia baru jembatannya doang. Oh gitu. Nah, itu fase bisa sampai 2 mingguan tuh. Seminggu sampai 2 minggu. Habis itu lu yang ketiga, fase terakhir ini remodeling namanya. Remodeling dia memperkuat ininya, jembatannya. Terus yang luar juga ntar jadinya jadi lebih empuk lukanya gitu. Udah tinggal nutup doang. Nah, yang bahaya tadi gue bilang kenapa tuh kotoran harus dikeluarin, harus dibersihin supaya mempercepat fase inflamasinya. Kalau dia ada batu, fase inflamasi yang tadi cuma 3 sampai 5 hari bisa sampai seminggu, bisa sampai 2 minggu. Harusnya cepat jadi lebih lambat kan karena jadi lebih lama lukanya karena ada infeksi, karena ada corpus callosum, ada batu, ada kaca gitu.
kenapa nih lo harus datang ke UGD untuk mastiin fase inflamasi ini benar-benar terjadi cuman karena luka aja, nggak ada corpus callosum, kagak ada infeksi gitu, supaya dia bagus. Karena dia tidak akan pindah ke fase proliferasi kalau masih ada inflamasi, bro. Gitu. Makanya nih setiap ada luka atau skala gitu kita harus bersihin karena kita mempercepat fase inflamasinya. Oh gitu. Oke. Gitu. Dok, makasih banyak nih infonya. Belum sejam, bro. Oh, belum sejam ya? Baru 10 menit. Gue takut nggak. Oke. Lu mau kemana sih? Bukan lu? Iya. Mau praktek lagi kan? Kejar setoran, guys. Dok, lu punya Instagram nggak? Ngomong aja. Oh iya, Azwin Kamar, bro. Oke. Oh, ada juga di storiesnya tentang gitu kesehatan. Oke, ntar kalau mau nanya-nanya banyak, dia ada follow Instagramnya dia. Asik. Ntar gue cantumin di deskripsi. Keren banget sih, Dr. Azwin SPB, spesialis bedah. Nggak pakai U ya? Kagak. Nggak pakai spesialis bedah umum, spesialis bedah, tapi dia bisa. Keren nih. Oke, sekian gitu aja video kali ini Ngontencast. Oh iya, namanya Ngontencast, ngobrolin tentang kesehatan. Iya, itu dia. Jangan lupa bantu channel ini untuk memberikan manfaat yang lebih banyak dengan subscribe, like, sama share ke teman-teman jika video ini bermanfaat. Maitriata pamit. Azwin Kamar pamit. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.